Oke, sekarang kita bahas soal analisa trailer Genshin Luna 4 ya teman-teman. Nah untuk pembahasan kali ini sepertinya akan saya bagi dua sesi. Pertama section Not Cry yang akan terfokus pada arc Conquest Luna, dan yang kedua adalah Latent Rite nantinya. Nah pembagian ini saya rasa perlu supaya kita bisa lebih fokus dan leluasa aja membedah masing-masing topik tanpa saling tumpang tindih. Nah bicara soal arc Conquest Luna 4, kabar baiknya kita kembali mendapatkan 2 act. Ya setidaknya sesuai dengan harapan saya pribadi dan mungkin teman-teman juga mengharapkan seperti itu. Kemudian yang menarik juga di trailer Luna 4 ini adalah trailer yang bisa saya katakan paling banyak memberikan informasi, namun di saat yang bersamaan juga paling banyak menyembunyikan informasinya. Ya, kombinasi yang cukup unik, menarik sekaligus menggelitik. Seolah apa yang ditampilkan justru membuka lebih banyak pertanyaan ketimbang jawaban. Nah jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja analisa trailernya sekarang. 月の物語。私のものとなった。Oke, sebelum masuk ke analisa trailer, saya pengen bahas sedikit soal special program. Kenapa cuma sedikit? Ya karena jujur ya, tim developer itu hampir tidak memberikan informasi apapun terkait isi cerita arc Conquest-nya. Mereka itu hanya menyampaikan hal-hal yang bersifat general gitu. Di Luna 4 arc Conquest-nya akan terdiri dari 2 act misalnya, kemudian setelahnya Traveler akan mendapatkan kostum baru, dan kemudian akan berhadapan dengan Dottore pada arc Conquest-nya, terus selesai. Ya kalau kita bandingkan dengan 2 momen klimaks di arc Conquest sebelumnya, yaitu 4.2 dan 5.3, perbedaannya itu cukup terasa. Ya meskipun informasinya juga tidak banyak, setidaknya tim developer itu masih memberikan gambaran kasar soal arah ceritanya. Di 5.3 misalnya, mereka secara eksplisit menyebutkan bahwa kekuatan Pyro Traveler akhirnya akan bangkit dengan Pilgrim Chronicles sebagai pemicunya. Nah sementara di 4.2 mereka sempat menyinggung garis besar cerita, terutama tentang krisis, lalu rahasia, dan juga kerjasama. Nah, di Luna 4, nol besar bisa dikatakan. Nah, yang menarik, walaupun ya anggap aja ini semacam halu dari saya pribadi ya, karena berharap arc Conquest bisa lanjut panjang sampai Luna 9, ada satu detail yang membuat saya perlu diperhatikan. Saya memang tidak mengecek terjemahan bahasa Mandarin karena subtitlenya tidak tersedia, tapi tim developer menyebutkan bahwa cerita Song of Welkin Moon di Luna 4 akan mencapai titik balik yang krusial. Nah pemilihan diksi ini terasa cukup unik karena di 5.3 mereka menggunakan istilah klimaks atau puncak cerita. Dan di 4.2 pun meskipun agak lebih samar, mereka masih menyebut akan ada kisah epik dalam sejarah Fontaine. Nah di Luna 4, yang mereka tekankan justru bukan arc Conquest-nya, melainkan Song of Welkin Moon, judul besar di patch Luna itu sendiri. Ditambah lagi setelah mereka membahas poin tersebut, mereka langsung menyebut bahwa permasalahan yang terjadi akan merembet ke Liyue. Ya, jadi meskipun sekali lagi ini mungkin hanya harapan saya pribadi, saya cukup berharap bahwa cerita besar ini tidak akan berhenti begitu saja, bahkan setelah arc Conquest Luna nantinya selesai. Oke, analisa trailer kali ini bisa saya katakan singkat. Bukan dalam artian durasinya, tapi lebih kepada ruang lingkup topik yang dibahas. Nah soalnya setelah saya kumpulkan dan petakan seluruh elemen arc Conquest yang muncul di trailer, ada satu temuan yang saya rasa cukup menarik, bahwa semua yang ditampilkan ternyata terhubung pada satu topik utama, yaitu eksperimen Dottore. Ya setidaknya dari sudut pandang saya, hampir tidak ada adegan yang benar-benar berdiri sendiri. Seluruh potongan, baik itu dialog, visual, maupun setup adegan, selalu kembali ke satu benang merah yang sama. Mulai dari latar belakang eksperimen, berbagai kendala yang muncul, proses pelaksanaannya, sampai dampak atau after effect yang ditimbulkan. Ya, semuanya masih berada dalam koridor eksperimen daripada Dottore.
Sementara soal Kolubina itu jangan ditanya. Perannya di trailer kali ini benar-benar dinihilkan. Namun, saya sudah menyiapkan praduga terkait hal ini yang nanti akan disampaikan di akhir pembahasan. Nah, topik Archon Quest di trailer ini dimulai dari percakapan Paimon yang menyebutkan bahwa Dottore telah berpindah dari Paha Island menuju laboratoriumnya di wilayah utara. Nah, informasi ini terkesan kecil, namun sebenarnya ada premis penting yang bisa kita tarik. Pertama, scouting Dottore bisa dibilang berhasil. Ya, mengingat di akhir Luna 3, keberadaan Dottore masih menjadi misteri, sehingga informasi ini setidaknya memberikan kejelasan arah pergerakannya. Kemudian jika kita ingat pada wilayah bagian utara Northcry merupakan wilayah piramida yang juga dikenal sebagai markas Lightkeeper, maka perlahan mulai terlihat benang merahnya. Ya, ini memberikan sebuah titik terang mengenai alasan kenapa Dottore beberapa tahun yang lalu datang ke markas Lightkeeper. Dan sebagaimana yang tertulis pada Long Night Out, ada satu tujuan Dottore yang berhasil di sana. Nah, dugaan saya tujuan tersebut bukan semata-mata mengadu domba antara Lightkeeper dengan Sarisa, melainkan juga untuk menyiapkan atau justru membangun laboratorium penelitiannya. Oke, sedikit tambahan ya teman-teman, karena baru nyadar juga. Jadi wilayah piramida yang jatuh ke tangan Fatui, atau mungkin lebih tepatnya kepada Dottore itu juga sepertinya tergambar pada patung Dewi Bulan di sana yang memiliki kerangkeng layaknya di Pulau Paha maupun Kota Nasya. Ya, padahal secara keterikatan historis, Lightkeeper itu lebih dekat dengan Frost Moon Science ketimbang pihak Senesnaya. Dan sepertinya salah satu klausul yang berubah dari perjanjian Sarisa adalah perlakuan terhadap patung Dewi Bulan. Nah, kemudian dari segi lokasi, pemilihan tempat ini menurut saya brilian. Mengingat kalau dilihat dari visual yang ada, sumber daya yang tersedia di wilayah tersebut sangat memenuhi aspek yang dibutuhkan. Nah, namun ada satu kekurangan yang saya rasa penting jika dibandingkan dengan Pulau Paha, yaitu ketiadaan pecahan bulan purba. Nah, kecuali jika kita mengaitkannya dengan pernyataan Mabuika di 5.3 mengenai pergerakan Dottore saat langit palsu pecah di Archon Quest Natlan. Ya, dengan begitu sepertinya bukan hanya di Pulau Paha dan Pulau Hisi saja, melainkan Dottore sendiri di laboratoriumnya kemungkinan sudah memiliki pecahan bulan. Nah, menariknya lagi, tim developer juga sempat menyinggung keberadaan laboratorium bawah tanah di wilayah utara. Dan secara pribadi, saya menduga laboratorium ini memang benar-benar spesifik milik Dottore. Dan karena letaknya di bawah tanah, maka pergerakan Dottore bisa dikatakan menjadi relatif sulit untuk dibaca. Nah, secara kebetulan, atau mungkin tidak, wilayah utara ini juga beririsan dengan Danau Amspartnir, lokasi terjadinya anomali pada Luna 1 yang mendorong Varka menuju ke sana. Nah, ada kemungkinan bahwa anomali tersebut bersumber dari aktivitas laboratorium Dottore. Dan jika asumsi ini benar, maka terbuka peluang bahwa informasi scouting yang disampaikan oleh Paimon justru berasal dari Ineva. Mengingat di Luna 2, Ineva melakukan semacam penyelidikan soal anomali tersebut dan seingat saya hingga sekarang informasinya belum pernah dipaparkan secara terbuka. Setelah scene Paimon, trailer masuk ke pengenalan Iluga. Pada momen ini, Iluga menyampaikan bahwa warga piramida harus segera diungsikan. Nah, namun poin ini sebenarnya masih berada di wilayah 50-50. Ya, pasalnya Iluga kan memiliki world quest tersendiri gitu. Dan belum jelas apakah world quest-nya akan punya voice atau tidak. Nah, meskipun begitu, jika kita coba mengkaitkannya dengan konteks Archon Quest, maka bencana yang dimaksud oleh Iluga kemungkinan besar merujuk pada dom milik Dottore. Terlebih lagi pada scene berikutnya, diperlihatkan secara jelas bahwa struktur tersebut tampak menelan wilayah piramida. Scene pengenalan Columbina saya lewatin aja karena tidak terlalu relevan dengan Archon Quest, jadi kita langsung masuk ke scene Sandron. Nah, sebenarnya pembahasan soal Rene de Petrichor itu juga bisa dilewati karena informasinya ya masih abstrak lah. Namun ada satu poin yang menurut saya cukup mengejutkan, yaitu soal ramalan nasib dunia. Nah, berbeda dengan konsep ramalan pada umumnya, Rene setidaknya dari pemahaman saya itu lebih condong kepada perhitungan. Dan kalau ingatan saya tidak keliru, ia gagal menjelaskan hasil perhitungannya kepada Alan Guiton di era 500 tahun yang lalu. Nah, tapi yang menjadi perhatian utama saya bukan kegagalannya, melainkan cakupan dari perhitungan itu sendiri. Ternyata yang dihitung Rene itu bukan nasib Fontaine belaka, melainkan seluruh Tifat. Dan di dalam perhitungan tersebut, bulan tampaknya menjadi salah satu variabel yang vital, yang mungkin sekaligus bisa menjadi jawaban sementara
kenapa lambang Narzizen Crux memiliki bentuk yang menyerupai bulan. Setelah itu, Sandron diperlihatkan berada di suatu lokasi yang kemungkinan besar berada di kota Nasha. Dan di sana ia menyampaikan satu informasi penting bahwa ia mampu memindai bulan menggunakan sebuah alat. Dan hasil dari pemindaian tersebut, ia mengkonfirmasi bahwa jumlah bulan memang lebih dari 1, tepatnya 3, sesuai dengan legenda yang selama ini dikenal. Nah, poin legenda ini yang menurut saya cukup menarik. Terutama muncul sebuah pertanyaan, kenapa sebuah legenda bisa begitu presisi dalam memperkirakan jumlah bulan? Untuk jawabannya, mungkin kita semua bisa sepakat bahwa Nicole terlibat, sebagaimana di quest Hexerei daripada Pixel. Meskipun begitu, secara pribadi saya juga mempertimbangkan kemungkinan yang lebih ekstrim mungkin, bahwa legenda tersebut justru dijadikan variabel oleh entitas tertentu yang memang memiliki tanggung jawab atas sejarah itu sendiri. Masih di poin yang sama, Sandron kemudian mengatakan bahwa ia mendeteksi keberadaan bulan keempat. Sebenarnya berdasarkan setup adegan setelahnya, cukup aman untuk menyimpulkan bahwa bulan keempat ini adalah bulan buatan milik Dottore. Bahkan Sandron sempat melontarkan sumpah serapah gitu kan kepada Dottore karena benar-benar menciptakan sesuatu seperti itu. Namun justru disinilah letak celahnya teman-teman. Ya meskipun memang ada beberapa indikator yang menguatkan bahwa bulan keempat adalah bulan buatan, tetap ada probabilitas lain yang tidak bisa sepenuhnya ditutup. Ya pasalnya, yang dilakukan oleh Sandron hanyalah pemindaian tanpa mengetahui secara pasti identitas sejati dari bulan tersebut. Ya karena itu saya melihat bulan keempat ini berpotensi menjadi aspek plot twist, yang mana bisa jadi alih-alih sekedar bulan palsu, bulan keempat tersebut justru adalah true moon yang pada akhirnya mengarah pada Columbina. Kemudian setelah itu ada satu aspek yang sebenarnya penting gak penting sih ya, tapi cukup menarik jika dilihat dari sisi linguistik. Pada subtitle, Dottore itu memang mengatakan bahwa dunia akan diberitahu tentang kedatangan dewa barunya. Namun pada versi trailer Jepang maupun versi Asia Timur, kata yang digunakan itu justru berbunyi kedatanganku. Nah yang menarik di sini bukan hanya perbedaan sudut pandang kalimatnya, tapi juga istilah kedatangan yang dipakai. Dalam terjemahan Jepang, kata yang digunakan itu menggunakan korin, yang secara harfiah memang berarti kedatangan, tapi bukan istilah yang umum dipakai dalam konteks sehari-hari. Kata ini biasanya digunakan ketika merujuk pada kehadiran sosok yang dianggap agung. Scene selanjutnya sebenarnya adalah hasil pengamatan Durin terhadap penelitian albedo, namun karena bagian ini justru merupakan inti pembahasan utama, saya melewatkannya terlebih dahulu. Kemudian di scene-scene berikutnya terlihat bahwa bukan hanya tim Traveler yang sibuk mencari tahu kemana perginya Columbina, bahkan Dottore bersama tim penelitiannya tampak berada dalam kondisi yang tidak ideal. Karena mereka kehilangan Columbina dan tidak mampu melacak keberadaannya juga. Entah karena tekanan tertentu atau sekedar karena kehabisan kesabaran, Dottore kemudian berinisiatif untuk menciptakan bulan sendiri yang nantinya akan dijadikan core dalam rencana berikutnya. Jika mempertimbangkan kehabisan kesabaran alias kehabisan waktu gitu, sebenarnya agak sulit dibayangkan ya, karena rencana Dottore ini udah berlangsung ratusan tahun tapi tiba-tiba kehabisan kesabaran kan jadi agak aneh gitu. Karena itu dugaan saya justru mengarah adanya tekanan eksternal, ya meskipun belum jelas datang dari mana. Kemudian dari titik inilah akhirnya tercipta bulan semu atau bulan palsu yang memang berhasil memuluskan rencana Dottore kali ini. Namun di saat yang bersamaan, saya justru melihatnya sebagai titik yang paling rapuh dari keseluruhan rencana panjang Dottore. Ya sepanjang trailer, hanya bulan buatan inilah yang menurut saya benar-benar rentan. Meskipun tampaknya sangat menakjubkan, jangan dilupakan bahwa akar penciptaannya berasal dari kegagalan mendapatkan bulan yang asli. Nah sebagai penutup kecil sebelum masuk ke pembahasan inti, ada satu detail lain yang cukup menarik, yaitu permintaan Varka kepada Nicole. Varka meminta Nicole agar melindungi seluruh manusia. Dan saya rasa permintaan ini relatif mudah untuk diterima oleh Nicole. Ya alasannya terletak pada kata kuncinya, yaitu seluruh manusia. Sementara kutukan malaikat dari Heavenly Principles hanya dapat terjadi ketika malaikat tersebut mencintai satu entitas tertentu, bukan keseluruhan umat manusia. Oke, satu hal yang terus ditekankan sejak Luna 3 adalah fakta bahwa Dottore, baik dari sudut pandangnya sendiri maupun dari cara orang lain memandangnya,
selalu identik dengan eksperimen. Dan di Luna 4 ini pun, istilah eksperimen masih melekat kuat, bahkan diucapkan langsung oleh Dottore itu sendiri. Nah, karena semua yang terjadi masih diposisikan sebagai eksperimen, maka secara logis harus ada satu poin atau hipotesa yang sedang ingin ia buktikan. Berdasarkan analisa trailer kali ini, dugaan saya, hipotesis pribadi Dottore kurang lebih berbunyi seperti ini. Apakah jika terdapat sebuah batas, maka di dalam batas tersebut tidak akan terpengaruh oleh hukum yang dimiliki oleh batas di luarnya? Ya, sederhananya, Dottore ingin menciptakan mini Tifatt melalui langit palsu yang ia bangun sendiri. Ketertarikan Dottore terhadap konsep langit palsu itu sebenarnya sudah tergambar sejak Archon Quest Sumeru. Pada momen ketika ia hampir gagal membawa pulang Gnosis Dendro, informasi mengenai langit palsu justru menjadi currency absolut yang mampu merayu Nahida. Dan mengingat Nahida akhirnya luluh pada tawaran tersebut, cukup aman untuk mengatakan bahwa pengetahuan Dottore soal langit palsu bukan sekedar spekulasi, melainkan sudah pada level yang cukup solid dan mendalam. Durin dan Albedo tampaknya sedang mengamati sebuah fenomena yang mereka sebut sebagai medan. Namun setelah saya mencoba menelusuri istilah ini, terutama dari terjemahan bahasa Mandarinnya, kata yang digunakan merujuk pada jie, yang berarti batas atau boundary. Nah, istilah ini kemudian kembali muncul dalam percakapan Sandron ketika ia mengatakan bahwa dirinya hampir ditelan oleh medan energi milik Dottore. Yang membuat saya pribadi semakin yakin dengan istilah ini bukan hanya pengulangan istilah, melainkan juga pada deskripsi Narwhal. Di sana disebutkan bahwa hukum semesta dan bintang tidak mampu mengintervensi hukum Tifatt. Kemudian mengarahkan dugaannya pada adanya kekuatan tinggi yang menciptakan batas atau border. Dan sekali lagi, istilah jie kembali muncul dalam konteks ini. Nah, saya sendiri tidak ingin terlalu jauh ya mendalami aspek linguistik dari kata tersebut. Namun hanya berdasarkan pengulangan dan konteks penggunaannya saja, sebenarnya sudah terlihat ada satu benang merah yang bisa kita tarik kepada sebuah penelitian daripada Dottore yang sempat disebut oleh Colombina, yaitu mengenai Like Realm. Nah, karena itu eksperimen Dottore kali ini nampaknya memang mengarah pada penciptaan sebuah dunia atau realm. Hal ini kemudian menjadi memungkinkan karena adanya langit palsu atau batas yang ia ciptakan. Dan di dalam realm tersebut, Dottore benar-benar berada pada posisi yang maha kuasa, bertindak sebagai dewa, sebagaimana yang disebutkan dalam trailer. Kemudian konsep dunia milik Dottore ini juga tampaknya disentuh oleh tim developer ketika mereka menjelaskan detail boss fight Dottore. Dalam penjelasan tersebut disebutkan bahwa Traveler akan terjebak pada sebuah ruang yang diciptakan oleh Dottore. Lebih jauh, Dottore diperlihatkan mampu memanipulasi waktu, mengembalikan kondisinya setelah terkena serangan, serta membalikan arah. Nah, jadi penggunaan dua prinsip sebenarnya sudah terjadi pada titik ini, dan nanti akan ada lagi, tapi akan saya jelaskan setelah membahas lingkup daripada realm Dottore. Ya, perlu ditekankan bahwa lingkup keabsolutan Dottore terbatas hanya pada ruang yang ia ciptakan. Artinya, di luar ruang tersebut, Dottore tidak berada pada posisi higher entity. Namun, pertanyaan pentingnya kemudian bergeser. Seberapa luas ruang Dottore itu nantinya? Nah, berdasarkan percakapan Durin, ruang tersebut nampaknya akan terus berkembang seiring waktu. Dan jika mengacu pada hipotesis yang ia sampaikan, dengan kecepatan pengamatan yang ada, ruang Dottore berpotensi melahap seluruh Notcry. Pertanyaannya, apakah hal itu akan berhasil? Dugaan saya, iya. Sehingga perluasan ruang Dottore ini kemungkinan besar akan menjadi salah satu konflik utama yang muncul di Luna 4. Sebuah upaya untuk menahan atau membatasi perkembangannya. Ya, meskipun pada akhirnya tetap berujung sia-sia. Nah, tempat pertama yang kemungkinan besar akan menjadi korban dan dilahap oleh ruang Dottore adalah Pulau Paha, lebih tepatnya pusat eksperimen Kuvahki milik Fatui. Detail ini sebenarnya sudah diungkapkan dalam trailer, meskipun hanya melalui percakapan Sandron. Di sana Sandron menyebutkan bahwa lokasi tersebut sudah ditelan sepenuhnya, dan bahkan dirinya sendiri nyaris menjadi korban. Nah, dengan dugaan Pulau Paha menjadi titik awal, saya menduga bahwa lokasi berikutnya yang akan dilahap adalah Pulau Hisi, sebelum pada akhirnya ruang Dottore menelan seluruh Notcry. Dasar hipotesa ini cukup sederhana, yaitu terdapat kesamaan yang sangat spesifik antara Pulau Hisi dan Pulau Paha, yakni keberadaan pecahan bulan purba. Nah, pecahan inilah yang saya duga akan menjadi sumber energi yang memungkinkan ruang Dottore terus membesar. Lalu tahapan ini juga akan
semakin meningkat jika kita melihat kesamaan yang lebih besar. Baik Pulau Hisi, Pulau Paha maupun Notcry secara keseluruhan, semuanya memiliki satu benang merah yang sama, yaitu keterkaitan dengan bulan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tim developer pada laman event Song of Welkin Moon, sejatinya Nibelung itu menciptakan 4 bulan, namun bulan keempat itu gagal dan terakumulasi di samudra hingga membentuk Notcry. Karena itu, ruang ciptaan Dottore tampaknya memang hanya bekerja pada wilayah-wilayah yang berkaitan langsung dengan bulan, sejalan dengan fakta bahwa core dari rencananya adalah bulan. Di dalam trailer sendiri terdapat bukti yang cukup solid bahwa pada akhirnya Notcry benar-benar ditelan. Pada menit 4.37, Dottore terlihat berada di sebuah lokasi yang cukup familiar, yakni di sekitaran kota Nasha. Lalu pada 4.40, Traveler bersama yang lain juga berada di lokasi yang sama, sembari menyaksikan Dottore membedah langit palsu. Namun beberapa detik kemudian, mereka berpindah ke lokasi lain secara instan dengan pose yang tetap sama. Hal ini menunjukkan bahwa penguasaan ruang Dottore pada momen tersebut bersifat mutlak, sehingga kemungkinan besar ia memang berada di dalam ruang kuasanya sendiri. Kemudian akan ada pertanyaan lanjutan, apakah Dottore benar-benar membedah langit palsu secara literal? Menurut saya, iya. Namun yang ia bedah bukanlah langit palsu ciptaan Heavenly Principles, melainkan langit palsu ciptaannya sendiri, yakni boundary dari realm yang ia bangun. Nah, lalu kenapa kemudian bulan bisa menembus ke dalam realm tersebut? Jawabannya sendiri bukan karena langit palsu Heavenly Principles yang dibelah, melainkan karena Dottore memahami sebuah teknologi dengan sangat baik. Ya, informasi mengenai teknologi portal yang mampu menghubungi bulan tanpa harus menembus langit palsu inilah yang ia peroleh ketika menciptakan variabel di Hyperborea. Dan dengan mekanisme tersebut, akses ke bulan menjadi mungkin tanpa melanggar sistem langit palsu yang ada. Dan bulan yang hadir di antara mereka pada scene ini, menurut saya benar-benar bulan sejati yang tampak pada tanduk Lauma yang membesar pada momen tersebut. Kemudian, ini kita masuk pada bagian akhir pembahasan eksperimen Dottore. Pada titik ini, ia terlihat mampu menguasai ruang, begitu juga dengan waktu. Namun pertanyaan berikutnya, apakah aspek lain seperti kehidupan dan kematian juga bisa ia manipulasi? Nah, untuk aspek kematian, saya belum menemukan bukti yang cukup kuat untuk dijadikan sampel. Tapi untuk aspek kehidupan, setidaknya ada 2 indikasi yang bisa diperhatikan. Pertama, dari dialog Tartaglia yang menyebutkan bahwa anak buahnya berubah menjadi monster. Kedua, dari dialog Wanderer atau Scaramouche yang mengatakan bahwa tatapan hewan di hadapannya bukanlah tatapan seekor hewan. Nah, pendapatan Scaramouche pada scene ini menurut saya cukup brilian karena hal ini berkaitan langsung dengan salah satu intensinya ketika ia menjadi Soki no Kami, atau lebih tepatnya ketika ia mengibaratkan dirinya mencoba menjadi bulan baru. Saat itu Scaramouche mengatakan bahwa tidak akan ada lagi yang bisa membedakan burung, rubah, dan kucing di dunia ini. Intensi tersebut akhirnya gagal ia wujudkan, namun kini justru Dottore yang melakukannya. Ya, meskipun demikian, poin ini masih berada di wilayah 50-50, mengingat adanya pengaruh Irminsul pada Scaramouche. Nah, yang lebih penting daripada itu adalah pertanyaan lanjutan. Aspek kehidupan apa yang sebenarnya diutak-atik oleh Dottore di dalam realmnya? Dugaan saya mekanismenya menyerupai OP-OP Nomi milik Trafalgar di Waterloo, yaitu pemindahan jiwa. Nah, saya cukup penasaran pada scene ini melihat bahwa di samping orang-orang yang pingsan, selalu terdapat hewan. Nah, kecurigaan saya, hewan-hewan tersebut menjadi wadah bagi jiwa manusia yang tergeletak di sampingnya. Lalu kecurigaan ini juga diperkuat oleh scene berikutnya ketika terdengar suara lirih yang kemungkinan berasal dari salah satu korbannya. Ya, jadi itulah gambaran eksperimen terhadap kehidupan yang terjadi di dalam ruang milik Dottore. Nah, namun seabsolut apa eksperimennya? Saya sendiri belum bisa memastikan. Ya, masih terbuka kemungkinan bahwa pemilik Vision atau Moonwheel memiliki imunitas tertentu sehingga akan lebih sulit untuk dimanipulasi. Nah, ngomong-ngomong soal Vision, ada satu aspek lain yang saya duga juga akan ternihilkan ya, yaitu elemen dari Vision itu sendiri. Ya, mengingat Vision merupakan sistem yang diciptakan oleh Heavenly Principles, sementara hipotesis dari ruang Dottore adalah menciptakan batas agar sistem luar tidak lagi berpengaruh di dalamnya, maka hal ini bisa menjelaskan kenapa pihak yang langsung berhadapan dengan Dottore justru mereka yang menggunakan Moonwheel saja, plus Traveler tentu saja. Kemudian dengan asumsi ini, ada 2 hal lanjutan yang menurut saya menjadi masuk akal. Pertama, alasan kenapa Arlecchino ditransmusikan Kuvaki oleh Nicole,
Ya meskipun kekuatan murni Arlecchino kayaknya masih bisa dijadikan cadangan lah. Kedua, kenapa scene Varka digambarkan begitu epik? Yang mana jika ternyata Vision benar-benar menjadi nihil di dalam ruang Dottore, lalu ternyata Varka tetap mampu menggunakan Vision, maka momen tersebut akan berbobot sangat besar, bukan hanya secara visual, tapi juga secara naratif. Ya, jadi itulah beberapa poin yang bisa saya tarik terkait eksperimen Dottore, dan setelah ini saya ingin menambahkan beberapa poin mengenai peran Columbina yang sama sekali tidak terlihat pada trailer Archon Quest Luna 4. Oke, peran Columbina pada Luna 4 benar-benar berada di wilayah abu-abu. Bahkan jika melihat VV-nya yang dirilis pada hari penulisan draft bagian ini, perannya masih belum bisa ditampakkan. Namun ada satu hal yang bisa saya tarik, dan ini berhubungan dengan video lokasi Columbina berada yang saya paralelkan dengan konsep Tesseract. Nah, VV Columbina menguatkan bahwa ia berada pada sebuah dimensi tertentu yang memungkinkannya melihat timeline waktu, mirip dengan yang dialami oleh Cooper pada film Interstellar. Dan inilah salah satu peran yang menurut saya akan dijalankan Columbina di Luna 4, yaitu menyelamatkan orang-orang Notcry. Yap, menurut saya realm Dottore yang menelan Notcry sudah tidak dapat dicegah lagi. Karena itu satu-satunya langkah yang masih mungkin dilakukan adalah mengurangi kasualitas. Dan pengungsian warga Notcry menjadi solusi yang tersisa. Namun tentu hal ini tidak akan semudah itu, mengingat kita sedang berbicara soal Dottore gitu loh. Dan sepertinya Columbina yang akan mengisi peran di titik ini. Entah dengan memberikan sesuatu yang pada akhirnya bisa ditangkap oleh Traveler di Notcry nantinya, dan polanya itu kembali paralel dengan Cooper yang menyampaikan persamaan gravitasi kepada Murph melalui Tesseract. Nah menariknya, indikasi soal pengungsian warga Notcry sebenarnya sudah disebutkan sejak lama, sejak hampir 6 bulan yang lalu. Salah satunya adalah di Natlan. Dalam Archon Quest 5.8 disebutkan bahwa Mavuika membangun sebuah pelabuhan kecil sebagai respon terhadap kejadian di wilayah utara. Dan sepertinya momen inilah ketika pelabuhan tersebut akan benar-benar digunakan. Lalu arah lainnya kemungkinan menuju Dorman Port. Dari informasi surat ulang tahun Jin, disebutkan bahwa sebagian besar pasukan Knight of Favonius telah dipulangkan dari Notcry. Namun Grandmaster Varka mensiagakan pasukan tersebut di Dorman Port, yang mana masih abu-abu gitu kan kenapa mereka disiagakan di sana padahal urusannya sudah selesai. Dan sepertinya inilah momen ketika kesiapsiagaan tersebut benar-benar berguna, sekaligus menunjukkan bahwa strategi Varka memang out of mind. Nah, apakah Senesnaya bisa menjadi opsi? Nah, saya tidak ingin berburuk sangka kepada Tasya yang mungkin tidak membiarkan orang Notcry pergi ke Senesnaya. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Senesnaya tidak akan menjadi opsi untuk pengungsian. Karena alasannya sederhana, proses pelahapan Notcry itu dimulai dari wilayah utara, sehingga jalur ke arah tersebut seharusnya sudah tidak memungkinkan. Nah, peran kedua Columbina adalah sebagai variabel X2 dalam eksperimen Dottore. Variabel X sendiri tentu akan jatuh pada Traveler selaku Descender. Sementara itu Columbina, menurut dugaan saya, akan memainkan perannya sebagai bulan. Dengan demikian, sesuai judul Archon Quest Luna Act 8, True Moon benar-benar akan menjadi kunci utama dalam perlawanan Dottore. Dan pada titik ini, peran tersebut juga sekaligus akan menjadi penggambaran dari voice over Skirk yang menyebutkan bahwa pada saatnya tiba, kebenaran tentang bulan akan terpendar melalui langit palsu. Kemudian yang terakhir, peran ketiga Columbina yang sebenarnya adalah skenario yang secara pribadi kurang saya sukai. Namun skenario ini tetap tidak bisa saya abaikan. Ya alasannya sederhana, kalau bulan palsu saja bisa bekerja sejauh itu, apalagi bulan yang asli. Dottore mampu memanipulasi hukum di dalam RAM terbatas miliknya. Dan di dalam RAM tersebut, ia bertindak layaknya dewa dengan memanfaatkan 2 kekuatan bulan ditambah 1 bulan palsu. Dengan kondisi seperti itu, bukankah cukup masuk akal jika Columbina juga mampu melakukan hal serupa di dalam ruang yang diciptakan oleh Dottore? Salah satu kemungkinan yang saya pikirkan adalah ia mampu mengembalikan kondisi sesuatu seperti sedia kala, semisal kehidupan. Nah, saya pribadi cukup penasaran dengan utility pasif milik Columbina yang memungkinkan karakter yang berada di Notcry hidup kembali ketika knockout. Nah, Columbina setahu saya bukanlah healer, sehingga efek ini terasa cukup janggal. Bisa jadi ini merupakan sedikit bocoran
mengenai kapabilitas Columbina ketika Archon Quest nantinya, khususnya di dalam realm buatan dari Dottore. Dengan kata lain, ruang yang diciptakan oleh Dottore sendiri pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang menggagalkan eksperimennya. Sisa eksperimen kehidupan yang sebelumnya ia lakukan, kemungkinan besar akan menjadi tanggung jawab Columbina untuk dikembalikan seperti sedia kala. Nah, sebagai contoh, walaupun tidak paralel tapi bisa menjadi pendukung, ada satu kasus yang menurut saya relevan, yaitu Lauma. Pada Luna 2, Lauma mampu mengembalikan penglihatan Nefer. Mengingat Lauma adalah seorang Moonchanter, maka dengan logika sederhana, seharusnya manifestasi langsung dari bulan mampu melakukan hal yang sama, atau bahkan lebih. Ya, untuk sekarang kita lihat saja bagaimana semuanya akan terjawab, dan dengan itu kita tutup analisa trailer kali ini. Dari semesta lore ke dunia top up. Perkenalkan, World of Top Up, layanan resmi dari tim Maspur sendiri. Tenang aja, cepat, aman, dan langsung dari World of Tivat. Silahkan kunjungi wotopup.com atau bisa cek di deskripsi. Oke, jadi itulah analisa trailer Luna 4 ya teman-teman untuk bagian Archon Quest-nya. Nah, kenapa saya tidak menyinggung adanya potensi kemunculan kejutan, misalnya Sage atau Tasha atau Piero? Alasannya itu sederhana sih, karena saya tidak menangkap adanya tanda visual, jadi apa yang saya sampaikan murni berdasarkan data yang saya tangkap dan informasi yang benar-benar bisa saya saring di trailer kali ini. Nah, namun jujur aja nih ya, analisa kali ini terasa terlalu mudah menurut saya. Hoyo seolah terlalu terbuka untuk menampilkan apa yang terjadi, dan justru karena itu saya merasa masih banyak hal yang sengaja mereka sembunyikan. Tapi sejauh yang bisa saya tangkap itulah poin-poin yang dapat saya uraikan. Semoga teman-teman bisa memahami alur dan logika di balik setiap poin yang saya sampaikan. Silahkan kalau teman-teman punya interpretasi yang berbeda, bisa langsung tuliskan di kolom komentar aja. Karena pembahasan ini murni berdasarkan trailer yang dirilis, maka interpretasi liar pun masih bisa dimaklumi selama bukan leaks atau spoiler. Kemudian saya ingin berterima kasih pada teman-teman membership, terutama para descender atas dukungannya sejauh ini. Thank you berat. Dan buat teman-teman sekalian yang udah menonton sampai habis, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kalau suka dengan kontennya, jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe. Atau bisa gabung membership juga untuk dukungan langsung serta eksklusif konten. Oke, saya Mas Frizin pamit dulu. Adestra, episode.